Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita.
Kami mau melayani Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Let's sing this song. Terima kasih Tuhan, Kau beriku papa mama yang tak kenal lelah, ajarku hidup setia. Terima kasih Tuhan, Kau beriku saudara, saling mengasihi dan saling mengampuni. Sehati sepikir melangkah genapi visi Bapa, aku dan seisi rumahku. Kami mau selalu memuji-Mu, menciptakan semua kebaikan-Mu, menjadi terang saksi-Mu. Aku dan seisi rumahku, kami mau selalu menyembah-Mu, seumur hidup melayani-Mu. Tuhan, ini doaku. Amin. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Come on. Terima kasih Tuhan, Kau beriku papa mama yang tak kenal lelah, ajarku hidup setia. Terima kasih Tuhan, Kau beriku saudara, saling mengasihi dan saling mengampuni. Let's go. Sehati sepikir melangkah genapi visi Bapa, aku dan seisi rumahku. Kami mau selalu memuji-Mu, menciptakan semua kebaikan-Mu, menjadi terang saksi-Mu. Yes Tuhan, haleluya. Woo. Yeah, yeah, yeah. Let's sing. Aku dan seisi rumahku, kami mau selalu memuji-Mu, menciptakan semua kebaikan-Mu, oh, menjadi terang saksi-Mu. Oh, oh. Aku dan seisi rumahku, yeah, yeah. Kami mau selalu menyembah-Mu, seumur hidup melayani-Mu. Tuhan, ini doaku. Haleluya. Yeah. Kami mau memuji-Mu Yesus. Yeah, yeah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yes Jesus, we want to shout your freedom. Hallelujah. Let's clap our hands in there, come on. I was drowned in the ocean, I was completely lost, no direction. I was blind and I was broken before I met You. Losing faith on Your precious. My soul was beaten back by the temptations. I was blind and I was broken before I met You.
besar Tuhan. Kami mau berikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya Roh Kudus, kami undang untuk Kau masuk di dalam hati kami. Menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu, penolong dan Allahku, ku rindu mengenal-Mu. Ya Roh Kudus, datanglah, ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama bersama-Mu Tuhan. Ku datang menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu, penolong dan Allahku, ku rindu mengenal-Mu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, ya Roh Kudus, datanglah, ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Ya Roh Kudus, datanglah, ku buka hatiku
kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu, ku ingin selalu bersama denganmu, bersama denganmu. Ini doa kami Tuhan. Bersama denganmu. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada Tuhan dimanapun kami berada. Sebab Kau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus, kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat. Kami rasakan jamahan-Mu saat ini. Kami tahu bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, penolong satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terus jamah hati kami, bahkan ketika benih firman itu ditabur. Kami mau punya hati, telinga seperti seorang murid. Kami siapkan hati yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Temanya luar biasa ya. Kita mau sama-sama belajar karena kakak yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi penuntun untuk setiap langkah kita bisa didapati tetap benar, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tema hari ini adalah slow down. Artinya apa? Pelan-pelan ya atau bersabar seperti itu. Tetapi slow down itu bukan untuk slow down seterusnya ya. Tapi slow down to speed. Artinya apa? Sekalipun kita ini slow down atau pelan-pelan. Tapi ujungnya tetap ada hasil yang kita berikan. Nah, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini karena apa? Setiap hidup manusia itu pasti mengalami apa yang namanya proses gitu ya. Termasuk kita tahu nih, kita pasti suka ya makanan tertentu yang bersifat instan ya kan. Nah tapi itu pun juga ada prosesnya bener ya. Gak mungkin dari kemasan lalu kita makan atau kita minum gitu ya. Pasti ada prosesnya, ada yang perlu diberi bumbu, lalu diberi air panas baru diaduk-aduk sehingga kita bisa makan dan menikmati dengan enak gitu ya. Ada juga yang nggak pakai bumbu, yang cuman minuman ya, tapi tetap diberi air panas gitu ya, lalu bisa kita minum. Nah sama
di dunia ini juga kita pasti pernah ngalamin yang namanya proses ya. Sekalipun proses itu enggak semuanya itu enak gitu ya. Karena apa? Di dalam proses terkadang kita itu harus menunggu, menanti gitu ya. Nah sesuatu yang kadang kita itu enggak bisa lihat ujungnya apa gitu ya. Contohnya kalau misal kita sedang mengalami kita nggak bisa nih dengan mata pelajaran tertentu, kakak pernah alamin gitu ya, kakak kesulitan gitu ya. Nah sampai berjuang, mungkin bagi beberapa temennya kakak, itu mudah buat aku gitu ya. Bahkan kakak punya temen yang kalau 1 bulan sekali kita belajar di rumahnya bersama karena diundang oleh orang tuanya ke rumah untuk main-main dan belajar bersama. Kakak itu sampai lihat temennya kakak, temenku ini kok pinter banget ya. Dia kok ahli ya di pelajaran ini, aku kok sulit ya. Nah tapi sejak kakak percaya Yesus, kakak itu berubah dan kakak tahu itu karena Tuhan. Maka di dalam proses itu kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita ini butuh iman. Gitu ya. Nah tiba-tiba iman tuh muncul di hatinya kakak. Bisa berkata seperti ini, aku pasti bisa. Gitu. Nah kata-kata itu yang membuat kakak akhirnya berjuang. Di dalam proses pelajaran yang kakak gak bisa itu, kakak inget ya. Mungkin kakak itu belajarnya lebih ngotot daripada temennya kakak yang sudah ahli. Kakak ingat perjuangan kakak untuk lebih banyak latihan di pelajaran itu. Istilahnya menghabiskan lebih banyak waktu gitu ya. Nah tapi tahu nggak mujizat itu terjadi ya, bagi kakak itu mujizat. Karena selama SD kakak itu nggak pernah dapat nilai yang bagus untuk pelajaran itu. Terus terang gitu. Tapi kakak sejak mengenal Yesus kelas SMP SMA perubahan terjadi. Nilai itu mulai semakin meningkat tanpa kakak berbuat dosa ya dengan mencontek pelajaran atau waktu ujian temennya kakak. Tapi tahu nggak, bagi kakak itu kasih karunia Tuhan. Jadi kakak itu bisa dapatkan nilai yang bagus di pelajaran yang kakak selama ini struggle. Nah tapi kakak itu bersyukur satu hal yang gak bisa kakak lupakan, nilai yang bagus itu hasil dari sebuah proses yang kakak jalani. Kelihatannya pelan, kelihatannya itu gak ada ujungnya. Tapi kakak belajar bahwa di dalam proses yang kita jalani, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita tidak menjadi orang yang lari dari proses tapi menghadapi proses. Maka kita sendiri yang akan bersuka cita kalau kita melihat hasil dari proses itu luar biasa. Itu yang kakak mau saksi ya. Nah jadi ayo hari ini kakak gak tahu kalian punya proses apa dalam hidup kalian. Ada kesulitan mata pelajaran tertentu mungkin, atau ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami sebuah masalah. Mungkin bukan masalahmu, tapi masalah keluarga, papa mama. Kelihatannya kok sering ya kak aku mengalami masalah keluarga ini, mungkin masalah keuangan atau hubungan orang tua. Yang bagi kalian kok sering ya bertengkar dan lain-lain. Ketahuilah ketika kita berdoa berserah kepada Tuhan, di dalam proses yang kita hadapi Tuhan itu pasti sertai. Gak mungkin tinggalkan kita ya. Nah ayo kita belajar sama-sama untuk apa? Kita menghargai setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Jadi jangan pernah berpikir aku gak mau lewati proses. Aku pokoknya langsung mau intinya atau mau hasilnya atau mau tujuan utamanya. Aku maunya jalan pintas, jangan. Karena kakak belajar dari pengalaman yang tadi kakak sharing tentang kakak kesulitan pelajaran tertentu, kakak melihat bagaimana memang waktu menjalani proses itu rasanya sakit ya, gak enak gitu. Kayak lama gitu, tapi ketika melihat hasil itu bisa sukacita. Kakak ingat satu firman Tuhan, kalian pasti tahu. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi tentukan apa taburan kita. Kalau selama kita menabur itu baik, selama kita menabur itu hal-hal yang mulia, maka kita akan menuai hal yang baik dan yang mulia. Katakan amin. Nah, kita baca satu kebenaran firman Tuhan yuk. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ini bagus banget ayatnya.
biar ini menjadi pegangan kita semua. Bahwa kita tahu loh, di dunia ini kita gak sendiri. Tapi ada Tuhan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yakni bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pegang ayat ini ya. Jadi di dalam kita menghadapi apapun di hidup kita nggak pernah mau ya ketika bangun pagi, Tuhan berikan aku masalah. Nggak ada yang doa seperti itu. Tapi terkadang masalah itu bisa tiba-tiba datang tanpa kita undang. Nah tapi tenang, ingat baik-baik, dihafalkan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah, garis bawahi kata itu, ada satu pribadi, Allah, Tuhan Yesus namanya, yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi tahu nggak? Bahkan di dalam hal yang kita hadapi, masalah atau proses yang sedang kita lewati, ada siapa? Ada Tuhan yang apa? Turut bekerja. Betapa Tuhan itu baik ya. Kita belum doa, kita belum minta Tuhan tolong. Tuhan sertai aku. Tahu nggak? Ini janji Tuhan. Tuhan itu pasti turut bekerja. Tuhan itu pasti menyertai. Untuk apa? Ini janji Tuhan. Mendatangkan apa? Kebaikan. Katakan kebaikan. Jadi di dalam setiap proses atau masalah hidup kita, ketahuilah Tuhan itu selalu memberikan kebaikan. Tuhan tidak pernah memberikan keburukan, tetapi kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Hanya satu bagian kita. Pastikan hati kita tidak berubah ya. Kita tetap cinta Yesus. Kita tetap mengasihi Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan favor-Nya, kebaikannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, ada dua hal ya kalau mau dicatat. Ada dua kunci bagaimana kita bisa menghadapi proses di dalam hidup kita. Ini yang kakak belajar. Dua hal saja, tapi ini sangat powerful. Yang pertama adalah bersabar. Katakan sama-sama kakak, bersabar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Ada lagunya ya, itu ayat di kitab Mazmur. Tapi bersandarnya kepada siapa? Tuhan. Jadi ingat baik-baik, ketika menghadapi proses apapun yang sedang kita lalui hari-hari ini, yang pertama adalah bersabar, yang kedua adalah bersandar kepada Tuhan. Nah, kakak mau kesaksian nih. Jadi kakak pernah ya melayani sebuah keluarga di mana papa mamanya itu sedang mengalami sakit. Nah anaknya itu pasti kepingin apa? Gak usah ditanya. Kepingin papa mamanya sembuh gitu ya. Nah yang papanya masih oke kondisinya. Yang mamanya itu butuh waktu lebih lama untuk pengobatan. Karena sakitnya berbeda dan lebih parah yang mamanya. Nah jujur ketika menghadapi proses itu, anak ini cerita sama kakak tidak mudah loh. Kadang ketika pulang sekolah, ya kalau anak-anak lain mungkin bisa apa? Ya mungkin bisa istirahat siang, lalu bisa buka-buka buku pelajaran yang tadi dipelajari seperti review, lalu malamnya bisa jalan-jalan hangout sama temennya. Tapi dia setiap pulang sekolah, dia selalu apa? Melihat mamanya terbaring di ranjang, di tempat tidur. Dalam kondisi sakit. Itu enggak mudah. Seperti proses yang seakan-akan dia bilang, kok aku alamin ini ya. Tapi waktu itu saya bilang, tenang. Belajar bersabar karena apa? Tuhan itu pasti menyatakan mujizat buat mama. Nah ini butuh iman. Karena kita belum lihat mamanya sembuh. Tetapi kakak selalu belajar ketika ada satu orang yang beriman saja. Tuhan itu memperhitungkan iman orang tersebut. Dan mujizat terjadi
Kakak mendapat cerita beberapa lama kemudian, kita juga kalau ketemu mendoakan mamanya gitu ya. Sekalipun kadang tidak bertemu langsung, tapi kita doa sepakat, kami percaya Tuhan. Oleh bilur-bilurmu, kita sebut nama penyakitnya, Tuhan akan menyembuhkan mama dari sakit, titik-titik. Nah, percayalah bahwa taburan doa itu gak pernah sia-sia. Apa yang terjadi? Anak ini bersaksi sama kakak, bahwa puji Tuhan kak, mamaku sudah sembuh. Tuhan itu dahsyat ya, dengan cara yang ajaib. Akhirnya apa? Dia bisa keluar dari proses itu, sekalipun gak mudah. Tapi di dalam proses itu, Tuhan ajari dia. Sesuatu yang gak bisa dilihat oleh manusia. Siapa yang bisa lihat hatinya anak ini? Gak bisa, cuma Tuhan. Tapi Tuhan ajari anak ini untuk punya apa? Kesabaran. Ketika dia lihat pulang sekolah mamanya terbaring, dia tetap mengasihi mamanya, memberi makan, menyuapi mamanya, dia tetap menemani mamanya, bersabar. Sekalipun tidak mudah gitu ya, tetapi dia lewati ini. Dan ketika dia terus beriman kepada Tuhan, akhirnya mamanya mengalami mujizat kesembuhan. Kakak yakin sukacitanya itu pasti luar biasa. Daripada ketika menghadapi proses, lari dari proses. Maksudnya apa? Sudah, aku nggak mau. Aku maunya pokoknya pulang sekolah, aku review pelajaran, aku mau hangout sama teman-teman. Aku kan masih muda. Itu kan tugasnya papa aja, jaga mama. Kan papa juga di rumah. Atau mungkin ada asisten rumah tangga di rumah. Udah aku hangout aja. Karena kita merasa kok aku harus ngadepin seperti ini. Lihat ketika mamanya sembuh, dia enggak bisa rasakan sukacitanya. Tapi ketika dia sudah menghadapi dan menjalani proses itu dengan sabar, ketika jawaban doa atau kemenangan itu diberikan, sukacitanya itu sungguh besar. Nah, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kakak mau bacakan ayat-ayatnya supaya firman ini merema dalam hidup kita. Bisa loh kakak cuma ceritakan, tahu ya kisah tentang tokoh Alkitab ini, ya udah itu aja. Enggak, tapi kakak mau kita benar-benar dengar firman, baca firman supaya iman itu timbul dari hidup kita. Karena iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman Kristus. Nah, ada satu tokoh dalam Alkitab, sudah tidak perlu diragukan lagi, tapi sampai hari ini kita semua anak-anak Tuhan perlu belajar dari tokoh Alkitab ini. Namanya siapa? Yusuf. Dua kunci menghadapi proses bersabar dan bersandar kepada Tuhan. Tidak lain, ini yang dihadapi dan dialami oleh Yusuf. Yusuf itu belajar bersabar. Dan di tengah-tengah kesabarannya menghadapi dan menjalani proses, Yusuf juga tetap bersandar kepada Tuhan. Ayo kita belajar yuk sama-sama. Di dalam Kejadian 37. Buka bersama dengan kakak, Kejadian pasal yang ke-37. Boleh buka Alkitabnya. Kejadian 37, kakak bantu ya. Bacakan hanya ayat-ayat tertentu saja. Supaya tidak semuanya memang kita baca. Nanti kalau saat teduh bisa dibaca sendiri ya di rumah. Judulnya apa? Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini proses pertama yang dialami oleh Yusuf. Yang dia enggak pernah tahu. Prosesnya enggak mudah ya. Ayo kita lihat di ayat yang ke-4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Coba lihat itu. Ini prosesnya enggak mudah. Siapa yang enggak kepingin disayangi sama saudara-saudara kandungnya? Tapi tiba-tiba Yusuf mengalami hal yang enggak mudah, bukan dari pihak luar loh, bukan dari orang lain. Dari seisi rumahnya, saudara-saudaranya itu banyak ya. Dan mereka apa? Benci. Bahkan sampai ditulis loh di Alkitab, enggak mau menyapa dengan ramah. Jadi bayangkan misalnya lagi makan bersama gitu, Yusuf dibiarkan sendiri, gak disapa. Lalu Yusuf keluar kamar, bangun pagi, Yusuf juga dibiarkan sendiri, gak disapa. Jadi seperti gak dianggap kalau Yusuf itu saudaranya mereka. Perasaan itu mudah gak? Gak mudah.
Nah mungkin ada di antara kalian voltagers yang ngalamin ini, kakak tidak tahu. Misalnya kalian punya koko atau cece. Atau kalian punya adik. Intinya di dalam hubungan persaudaraan, kalian merasa bahwa ada yang benci, ada yang gak suka, ada yang iri sama aku. Kakak tahu itu gak mudah, kakak pernah dengar kesaksian temannya kakak juga. Dia tapi akhirnya bertobat. Jadi karena dari kecil suka dibanding-bandingkan, kamu harus pinter seperti Cece, kamu ini gak pernah seperti Cece. Nah akhirnya dia mulai muncul kebencian sama Cecenya. Tapi ketika dia bertobat terima Yesus, dia ampuni Cecenya. Nah akhirnya hubungan itu jadi membaik. Tapi kakak bisa bayangkan mungkin ada di antara kita yang ngalamin ini. Gitu ya, memang gak enak. Tapi belajarlah bersabar dan tetap berdoa. Karena Tuhan tuh tahu loh yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi. Tuhan itu pasti mendatangkan apa? Kebaikan. Pasti ada jalan keluar. Sehingga mungkin nanti Koko atau Cece bisa datang dan minta maaf. Sorry ya, selama ini aku gak nganggep kamu. Aku benci sama kamu karena bla bla bla. Tapi hari ini Koko mau belajar mengasihi kamu. Itu mujizat loh. Nah lalu kita lihat ya ayat berikutnya ya. Sama-sama yuk. Nah setelah kisah ini karena mereka benci. Nah lihat Yusuf dijual ke tanah Mesir. Nah tapi ada kisahnya loh. Sebenarnya Yusuf itu bukan mau dijual. Tapi mau apa? Dibunuh. Ayo kita lihat yuk ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah apa? Bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Jadi alasannya kenapa mereka benci, mereka iri karena Yusuf itu bermimpi dan menyampaikan ke ayahnya gitu ya. Lalu disitulah mulai timbul kebencian gitu ya. Dan mereka melihat kok papanya ini lebih sayang ya sama Yusuf daripada sama kita gitu kan. Lalu ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Kakak yakin ya, dari kisah ini ada orang yang ingin berbuat jahat pun sama Yusuf, Tuhan itu lindungi. Salah satu dari saudara Yusuf namanya Ruben bilang apa? Jangan kita bunuh. Bisa dilihat ini perlindungan Tuhan loh. Sekalipun ada orang yang mau bermufakat jahat dalam hidup kita, tetap ada Tuhan yang menyertai. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Lagi kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Jadi Yusuf itu dibuatkan jubah sama papanya. Ya itu pasti membuat mereka semakin iri ya. Nah dan mereka membawa dia, melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Bisa bayangkan betapa sedihnya hati Yusuf. Mungkin kalau di Alkitab cuma dicatat seperti ini. Tapi bukankah setiap orang itu punya perasaan? Betapa hancurnya hatinya. Ini bukan orang lain loh. Tapi ini saudaranya sendiri. Membuang dia. Dan melemparkan ke dalam sumur yang tidak berair. Dia pasti merasa kok aku sendiri ya. Kok perlakuannya tidak adil ya. Tapi kakak bersyukur loh. Tidak ada satupun kisah tentang Yusuf itu ditulis. Yusuf marah atau Yusuf kecewa kepada Tuhan. Enggak. Bahkan enggak usah bilang Tuhan. Enggak ada juga ayatnya ditulis. Yusuf kecewa. Yusuf marah sama saudara-saudaranya. Enggak loh. Luar biasa ya. Lalu kita lihat ayat 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Bayangkan sudah buang saudaranya masih bisa duduk-duduk makan.
Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan unta yang membawa damar, balsam, damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tapi jangan kita apa-apakan dia, garis bawahi itu. Kalau sampai ada satu perikop, 2 ayat yang sama, itu berarti penting. Tadi Ruben, sekarang Yehuda bilang apa? Jangan diapa-apakan. Garis bawahi, artinya apa? Dalam setiap proses yang kita alami, ada Tuhan yang menyertai. Sekalipun Tuhan tidak terlihat. Tapi penyertaannya itu nyata, favornya itu nyata. Sehingga apa? Yusuf itu dilindungi oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu loh. Menurut kakak, kalau sampai ada ayat, marilah kita jual. Yusuf dijual ke Mesir, itu pun juga dalam rencana Tuhan. Tetapi kakak bisa bilang ini karena sudah ditulis di Alkitab. Yusuf yang jalani, tidak pernah tahu. Dia bisa berpikir buruk tentang saudaranya. Dia bisa berpikir buruk bahkan tentang Tuhan. Kenapa kok aku sampai dijual ke Mesir? Tapi kita tahu kan nanti endingnya bagaimana Tuhan justru pakai hidupnya Yusuf jadi berkat, jadi pemimpin yang besar itu di Mesir. Benar? Nah sometimes ketika menjalani proses kelihatannya kok tidak baik ya. Kelihatannya kok buruk, tapi pegang dengan iman. Ujungnya itu pasti baik dan memuliakan Tuhan. Amin. Lalu dikatakan di ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka kemana? Ke Mesir. Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir. Lihat kisahnya. Ternyata di Mesir Yusuf juga mengalami sebuah kejadian. Ya, kakak bacakan singkat aja ya. Yusuf di rumah Potifar. Nah kita lihat yuk. Bagaimana Yusuf mengalami sebuah hal yang gak enak ya. Yusuf itu orangnya bisa dipercaya. Sampai akhirnya Firaun menyerahkan kekuasaan rumahnya itu kepada Yusuf. Tapi lihat, tiba-tiba ada masalah lagi. Ada proses lagi yang dialami. Dan Yusuf gak pernah tahu loh itu datangnya kapan. Lihat ya, suatu waktu ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi. Dengan nafsu. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi garis bawahi kata itu, Yusuf menolak, garis bawahi. Artinya apa? Menolak itu karena apa? Yusuf itu hidupnya benar dan takut akan Tuhan. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan menerima panggilan dosa itu. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Ini namanya orang yang tahu batasan. Orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Semua harta benda suamimu diserahkan kepadaku. Kecuali satu. Kamu, karena kamu istrinya Firaun. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Allah. Ini menunjukkan orang ini takutnya sama Allah, bukan sama manusia pertama-tama. Sehingga dia tidak mau berbuat dosa. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk siapa? Yusuf. Dia melakukan tugas tanggung jawabnya di rumah yang besar itu. Tetapi lihat, ada gangguan, ada godaan dosa. Setiap hari loh, istri Potifar itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Nah, tiba-tiba masalah kedua terjadi. Tadi pertama dijual, ya kan? Dibuang ke sumur, dijual ke tanah Mesir. Kedua, ada masalah lagi yang gak pernah Yusuf tahu. Di mana istri Potifar itu menggodanya.
Tapi lihat, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf apa? Meninggalkan bajunya. Meninggalkan itu artinya apa? Meninggalkan dosa. Meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Jadi Yusuf tahu kalau sudah berhadapan dengan dosa, yang perlu dilakukan itu apa? 2, meninggalkan dan lari. Jangan berkompromi. Dan singkatnya, istri Potifar memfitnah Yusuf. Di balik ceritanya, katanya Yusuf yang menggoda dia. Akhirnya Firaunnya marah. Yusuf dimasukkan ke apa? Dalam penjara. Masalah yang gak pernah dia inginkan. Dia ada di penjara. Tapi tahu enggak? Di dalam penjara pun dikatakan tadi Roma 18 ayat 28. Tuhan itu mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Yang enak atau enggak enak dalam hidup kita. Dan yang luar biasa ya. Di dalam penjara itu tiba-tiba juru minuman itu mendapat sebuah mimpi. Dan dia gelisah dengan mimpi itu. Ini artinya apa? Gitu kan? Dan apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf di Kejadian 40 nanti dibaca sendiri ya. Itu bisa mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Jadi dia bisa artikan. Dan itu semua karena Tuhan. Tidak ada satupun loh ayat ditulis. Yusuf berkata, aku bisa mengartikan mimpi itu. Karena hikmat dan kebijaksanaanku. Enggak, dia selalu bilang itu semua karena Tuhan. Dari sini kita lihat ya. Mungkin tidak diceritakan Yusuf saat teduh gitu ya di dalam penjara. Tapi kelihatan banget loh orang ini tuh bersandar sama Tuhan. Di dalam penjara pun tidak pernah ada keluhan amarah kepada Tuhan. Yang ada apa? Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Boleh dicatat kalau kita mengalami sebuah masalah. Ketika kita belajar berserah itu artinya apa? Bersyukur. Katakan amin. Karena ada kuasa ya dalam ucapan syukur. Nah lalu kita lihat. Tiba-tiba siapa yang mendapat mimpi? Firaun dapat mimpi. Dia panggil semua ahli-ahli untuk apa? Mengartikan mimpinya. Tidak satu pun bisa mengartikan. Sampai akhirnya bisa dilihat di sini. Ada pekerjaan Tuhan yang menyertai Yusuf. Mulai terlihat ya di sini. Tiba-tiba juru minuman tuh bilang sama Firaun. Ada seorang anak muda di dalam penjara yang beberapa waktu lalu mengartikan mimpiku dan mimpi juru roti. Terus Firaun bilang apa? Panggillah dia. Nah, lalu kakak langsung aja, itu tadi ada di ayat 12 yang tadi kakak sampaikan. Langsung ya di ayat 37. Akhirnya Yusuf itu bisa mengartikan semua mimpi Firaun, itu semua karena Tuhan. Kita lihat di ayat 37. Yusuf di Mesir sebagai apa? Penguasa. Wow. Kakak terharu baca ayat ini ya. Terkadang kalau kita alamin proses, kita gak bisa lihat endingnya itu apa sih. Tapi dari ayat ini kakak itu terharu. Bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan. Pada akhirnya siapa yang mengangkat Yusuf menjadi penguasa? Memang benar manusia yaitu Firaun. Tapi bukankah ada ayat firman Tuhan berkata. Bahwa setiap pemimpin, setiap pemerintah itu datangnya dari Tuhan. Artinya Tuhan yang mengangkat orang itu. Sama. Yusuf pun diangkat oleh Tuhan. Katakan yes. Lalu lihat ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawai. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi mungkin ada hal-hal dalam hidup kita merasa tidak adil. Seperti istri Potifar yang memfitnah dia dan membuat Firaun percaya bahwa Yusuf ini gak baik berarti orangnya. Akhirnya dimasukkan penjara. Tapi keadilan dan kebenaran firman Tuhan katakan Tuhan itu akan munculkan seperti fajar. Dan benar loh Tuhan itu munculkan. Tuhan itu tunjukkan kepada Firaun. Yusuf bukan orang yang seperti fitnah itu. Yusuf ini seorang yang apa dikatakan penuh dengan roh Allah. Yusuf ini orang muda yang takut akan Tuhan.
Tuhan. Dengan cara siapa dimunculkan? Tuhan. Tiba-tiba Firaun dapat mimpi, bisa mengartikan. Lalu apa? Sampai dari mulut Firaun keluar perkataan, orang ini penuh dengan roh Allah. Katakan yes. Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf. Lihat, sampai Firaun pun mulutnya memuji dan memuliakan Allah. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Oleh anugerah Tuhan kakak pernah pergi ke Mesir. Wow, kakak terkagum baca ayat ini. Yusuf itu pernah jadi penguasa Mesir. Bangsa yang besar. Dan puji Tuhan ya, penguasanya itu orang yang penuh dengan roh Allah. Takut akan Tuhan. Bisa bayangkan bangsa Mesir akan seperti apa hidupnya kalau pemimpinnya itu benar dan takut akan Tuhan. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materai dari jari, mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain lenan, kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Dahsyat ya. Berkatnya, promosinya Tuhan itu berikan, tidak cuma-cuma. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dinon kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ingat baik-baik kisah ini. Ingat baik-baik tentang Yusuf. Yusuf pun pernah alami proses. Kelihatannya slow down, kelihatannya pelan, kelihatannya tidak ada ujungnya. Tapi percayalah, semuanya Tuhan akan kerjakan, mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan Tuhan itu gak sama dengan yang kita pikirkan. Kebaikan Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam daripada yang kita pikirkan. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Katakan amin. Saya undang tim PAW, kita sama-sama yuk siapkan hati. Kita mau berdoa ya. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan juga akan berperkara dalam hidup kita. Dengan jujur aja di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada. Buka hatimu. Apa masalah yang sedang kamu alami hari ini? Apa proses yang sedang kamu hadapi? Yang kamu bilang ini gak mudah Tuhan. Tapi ayo kita berkaca dari Yusuf. Mungkin kita gak alami loh seperti Yusuf. Gak ada satupun di antara kita yang dibuang ke sumur. Dijual bahkan ke orang lain. Lalu gak ada satupun di antara kita yang mengalami godaan yang sedemikian rupa. Seperti Yusuf, itu bukan 1 kali 2 kali, setiap hari godaannya. Sampai yang paling ekstrim itu didatangi Yusufnya. Lalu tidak ada satupun di antara kita yang sampai difitnah dan masuk ke dalam penjara. Memang kita tidak bisa bandingkan ya, masalah satu dengan yang lain. Kita tidak boleh bandingkan. Tapi paling tidak ini menjadi cermin bagi kita. Kalau kita tidak sampai alami seperti Yusuf, berarti seharusnya kita masih bisa mengucap syukur. Katakan amin. Percaya bahwa Tuhan itu selalu ada ya bersama dengan kita. Terima kasih Yesus. Orana mahakarana masyikinarana matakarana. Okorana masyikinara mahakarana masyikirererere. Orana mahakarana mase. Mari naikkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ini doa kami Tuhan. Ku percaya Kau ada bagi
Katakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tangan sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Biar mulut kami tetap penuh dengan puji-pujian kepada Allah. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu. Biar di PAW naikkan dengan lembut, ku nyanyi haleluya. Tuhan, kami berdoa saat ini. Ketika kami menghadapi sebuah proses dalam hidup kami, ajari kami Tuhan, untuk kami bisa tetap bersandar dan bersabar. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa ada kebaikan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini Kau melihat setiap hati anak-anak. Aku percaya Tuhan, kalau ada satu di antara mereka yang sedang mengalami sebuah proses atau masalah, sebuah hal yang sulit, yang mustahil buat mereka. Tapi hari ini ketika mereka mendengar kisah tentang Yusuf, mereka belajar bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu gak akan pernah sia-sia. Aku berdoa ya Tuhan, mari setiap kalian yang berkata, aku sedang mengalami proses, aku sedang alami masalah, letakkan tangan di dada. Kakak mau berdoa. Tuhan, aku berdoa, Kau jamah hati mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kalau ada di antara mereka yang lemah hati mereka, yang lemah imannya, aku minta kuatkan dan teguhkan kembali ya Tuhan. Untuk kami bisa tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai kami. Dan aku berdoa, minta supaya di tengah-tengah proses masalah yang kami hadapi, mulut kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kami tidak marah, kami tidak kecewa, kami tidak mengeluh, tapi kami belajar bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, jamah setiap hati. Aku yakin dan percaya ada mujizat, ada jalan keluar, ada jawaban doa yang Tuhan berikan. Dan anak-anak ini akan tersenyum pada akhirnya melihat bahwa Tuhan itu menjawab setiap doa mereka, lebih dari yang mereka doakan. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ini pujian kami kepadamu.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Engkau ajaib, Sungguh kau hebat, Engkau hebat, Engkau besar, Engkau mulia Tuhan. perbuatan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Terima kasih Yesus. Amin. sungguh kau hebat, Ajaib dan perkasa ajaib perkasa perbuatanmu. perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan, Di hidupku. terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Kau selalu bersama kami, Kau tak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya firman hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema untuk seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengembalikan biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati. Kita mau memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus berkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Kami yakin dan percaya persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan kami akan melihat kerajaan Tuhan melalui gerejanya akan berdiri bukan hanya di bangsa ini, tapi sampai di bangsa-bangsa. Sehingga seluruh dunia itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh diberi kesempatan memberi yang terbaik bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Jangan lupa untuk minggu depan beribadah di ibadah voltage di barat dan di timur jam 1 siang dan di selatan jam 5 sore. God bless you.